Halo, apa kabar semuanya? Salam sehat, salam cerdas. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12 semester ganjil. Dan setelah sekian minggu kita libur semester, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Ini merupakan video bagian pertama. Berikut kita perhatikan peta konsep dari sifat koligatif larutan. Yang akan kita pelajari berdasarkan peta konsep ini adalah konsentrasi larutan, sifat koligatif larutan non-elektrolit. Dalam sifat koligatif larutan non-elektrolit, kita akan mempelajari penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, tekanan osmosis. Kemudian kita akan juga belajar tentang sifat koligatif larutan elektrolit, ya. Dan dalam sifat koligatif larutan elektrolit, kita akan mempelajari faktor Van Hoff, dan faktor Van Hoff ini akan mempengaruhi penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmosis. Dan pada kesempatan kali ini, untuk video yang pertama ini, kita akan mempelajari tentang pengertian sifat koligatif dan konsentrasi larutan. Mari kita pelajari satu persatu tentang pengertian sifat koligatif larutan. Yang kedua tentang satuan konsentrasi larutan. Yang berikut kita lihat pengertian sifat koligatif larutan. Kalian bisa memperhatikan ada gambar 3 larutan yang berbeda, yaitu gambar pertama yang ini larutan urea, kemudian ada larutan glukosa, dan yang ketiga ada larutan sukrosa. Ketiga larutan ini tentunya berbeda jenis, namun jumlah partikelnya, kita perhatikan jumlah partikel urea, kita lihat ilustrasinya ada 8, jumlahnya 8, sedangkan larutan glukosa juga 8, dan larutan sukrosa jumlah partikelnya juga 8. Sehingga ketiga larutan ini memiliki sifat koligatif yang sama. Pertanyaannya, mengapa ketiga larutan ini mempunyai sifat koligatif yang sama? Jadi istilah koligatif berasal dari bahasa Latin, yaitu colligare, yang artinya bergabung bersama. Sehingga pengertian sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada jumlah atau konsentrasi partikel zat terlarutnya. Jadi dari ketiga gambar di atas, sekarang kita bisa pahami bahwa sifat koligatif larutan tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada jumlah konsentrasi atau partikel zat terlarutnya. Selanjutnya kita akan perhatikan yang kedua, satuan konsentrasi larutan. Kita penting untuk mempelajari satuan konsentrasi larutan karena untuk sifat koligatif sangat dipengaruhi oleh satuan konsentrasi. Nah, untuk satuan konsentrasi larutan pernah kita pelajari di kelas 10 semester genap tentang stoikiometri larutan. Di situ kita telah mempelajari berbagai macam satuan konsentrasi larutan seperti molaritas, normalitas, kemudian persentase atau kadar, persen volume, persen berat, kemudian bagian per sejuta atau part per million, ada normalitas,
ada molalitas, dan ada fraksi mol. Namun sebelumnya kita akan mempelajari, mengingatkan kembali materi kelas 10 tentang larutan. Ya, apa itu larutan? Larutan merupakan campuran homogen yang membentuk satu fase, yaitu mempunyai sifat dan komposisi yang sama antara satu bagian dengan bagian lain di dekatnya. Kebanyakan larutan mempunyai salah satu komponen yang besar jumlahnya. Komponen yang besar itu disebut pelarut atau solvent. Dan komponen lainnya kita sebut dengan zat terlarut atau solut. Untuk menyatakan komposisi larutan secara kuantitatif, digunakan satuan konsentrasi. Sehingga konsentrasi merupakan perbandingan jumlah zat terlarut dengan pelarut. Perbandingan itu dapat diungkapkan dengan dua cara, yaitu yang pertama, jumlah zat terlarut terhadap jumlah pelarut. Yang kedua, jumlah zat terlarut terhadap jumlah larutan. Berdasarkan hal tersebut, maka muncullah beberapa satuan konsentrasi seperti kemolaran, kemolalan, dan fraksi mol. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari yang pertama tentang kemolaran atau molaritas. Lambangnya M kapital. Kemolaran merupakan banyaknya mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Harga kemolaran dapat ditentukan dengan menghitung mol zat terlarut dalam volume larutan. Volume larutan adalah volume zat terlarut dan pelarut setelah bercampur. Sehingga kita dapat membuat persamaan matematisnya adalah M sama dengan N per V dengan satuannya liter, atau M sama dengan massa per MR dikali 1000 per V dengan satuannya mililiter. Kita perhatikan keterangannya. N merupakan jumlah mol zat terlarut, sedangkan V merupakan volume larutan dengan satuan liter atau mililiter. Massa merupakan massa zat terlarut, satuannya gram. MR merupakan massa molekul relatif, satuannya gram per mol. Nah, dari persamaan matematis yang ada, kita bisa perhatikan atau pelajari contoh berikut ini. Hitung konsentrasi larutan yang dibuat dari 2 gram kristal NaOH yang dilarutkan ke dalam air, sehingga volumenya 500 ml. Diketahui massa molekul relatif atau MR NaOH sama dengan 40. Penyelesaian kita perhatikan, N atau mol sama dengan massa per MR. Masanya 2 gram, MR-nya 40 gram per mol. Jadi N sama dengan 2 gram per 40 gram per mol. Sama dengan 0,05 mol. Setelah kita mendapatkan jumlah molnya, kita perhatikan V yang diketahui adalah 500 ml sama dengan 0,5 liter. Sehingga M sama dengan N per V sama dengan 0,05 mol dibagi 0,5 liter sama dengan 0,1 mol per liter atau sama dengan 0,1 molar. Ini merupakan satu contoh yang diberikan, dan sebenarnya molaritas itu sudah sering dipelajari, sudah sering kita gunakan dalam perhitungan kimia, baik di kelas 10 maupun kelas 11. Selanjutnya kita perhatikan yang kedua adalah kemolalan atau molalitas. Lambangnya M kecil. Kemolalan merupakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap 1 kg pelarut murni.
Untuk menentukan molalitas suatu larutan dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. M sama dengan N per P, dengan P satuannya adalah kilogram. Atau M sama dengan massa per MR dikali 1000 per P. P dalam hal ini satuannya adalah gram. Kita perhatikan N merupakan mol zat terlarut, P massa pelarut baik satuannya kilogram maupun dalam gram. Massa merupakan massa zat terlarut. Massa yang dimaksudkan di sini adalah massa zat terlarut. Yang berikut MR merupakan massa molekul relatif. Dan untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh berikut ini. Hitung molalitas larutan yang terjadi apabila 24 gram kristal MgSO4 dilarutkan dalam 400 gram air. Diketahui MR MgSO4 sama dengan 120. Mari kita perhatikan penyelesaiannya. Yang pertama kita cari mol. Massa dibagi MR. Massa zat terlarutnya adalah 24 gram. MR-nya 120 gram per mol. Jadi N sama dengan massa per MR sama dengan 24 gram per 120 gram per mol. Sama dengan 0,2 mol. Setelah kita mendapatkan jumlah molnya, kita perhatikan massa pelarutnya sama dengan 400 gram. Sehingga kita masukkan dalam persamaan matematis berikut. M sama dengan N dikali 1000 per P dalam satuan gram. N merupakan jumlah mol. P merupakan massa pelarut dalam gram. Sehingga M sama dengan 0,2 dikali 1000 per 400. Hasilnya sama dengan 0,5 mol per kilogram atau sama dengan 0,5 molal. Selanjutnya kita perhatikan setelah kita mempelajari kemolalan atau molalitas, maka yang ketiga ya, satuan konsentrasi yang penting dalam mempelajari sifat koligatif larutan adalah fraksi mol atau X. Fraksi mol adalah perbandingan mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Persamaan untuk menghitung fraksi mol adalah XT sama dengan NT dibagi NT tambah NP. Dan XP sama dengan NP dibagi NT ditambah NP. XT ditambah XP sama dengan 1. Ingat, XT tambah XP sama dengan 1. XT merupakan fraksi mol terlarut, sedangkan XP fraksi mol pelarut. NT merupakan mol zat terlarut, sedangkan NP merupakan mol pelarut. Kita andaikan dalam sebuah ilustrasi, misalkan dalam satu kelas terdapat fraksi perempuan dan fraksi laki-laki. Maka fraksi perempuan sama dengan jumlah perempuan dibagi jumlah perempuan ditambah jumlah laki-laki. Sedangkan fraksi laki-laki sama dengan jumlah laki-laki dibagi jumlah perempuan ditambah jumlah laki-laki. Sehingga fraksi perempuan ditambah fraksi laki-laki harus sama dengan 1, yaitu satu kelas. Oke, untuk lebih memahami, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, sebanyak 6 gram urea, MR sama dengan 60, dilarutkan dalam 90 gram air. Tentukan kemolalan dan fraksi mol urea. Perhatikan penyelesaiannya. Kemolalan urea, N sama dengan massa per MR. Kita cari mol urea. N sama dengan massa per MR. Sama dengan 6 gram dibagi 60 gram per mol. Hasilnya 0,1 mol. Setelah kita mendapatkan mol urea,
kita mencari molalitasnya. Kita ketahui bahwa massa pelarutnya adalah 90 gram. Massa pelarut 90 gram, sehingga sama dengan 0,09 kilogram. Molalitas sama dengan N per P dalam satuan kilogram. N sama dengan 0,1 mol dibagi 0,09 kilogram. Hasilnya sama dengan 1,11 mol per kilogram, atau sama dengan 1,11 molal, atau sama dengan 1,11 M. Kemudian setelah kita mendapatkan kemolalan, pertanyaan selanjutnya adalah mencari fraksi mol urea. Untuk mencari fraksi mol urea, kita perlu mengetahui mol urea. Mol urea tadi sudah kita dapatkan 0,1 mol. Ini merupakan mol zat terlarut. Kemudian kita mencari mol pelarut, yaitu air. Massa air 90 gram. Sedangkan MR air sama dengan 18 gram per mol. Sehingga kita mencari mol pelarutnya atau mol air sama dengan massa per MR sama dengan 90 gram per 18 gram per mol. Sama dengan 5 mol, jadi mol air sama dengan 5 mol. Setelah kita mendapatkan mol zat terlarut urea 0,1 mol dan mol pelarut yaitu air sama dengan 5 mol, maka selanjutnya kita akan mencari fraksi mol urea, ya, atau fraksi mol zat terlarut, sama dengan NT dibagi NT tambah NP, sama dengan 0,1 mol dibagi 0,1 mol tambah 5 mol. Hasilnya sama dengan 0,0196 atau sama dengan 0,02. Jadi fraksi mol urea sama dengan 0,02. Untuk mendapatkan fraksi mol air, tidak perlu kita mencari menggunakan XP sama dengan NP per NT tambah NP. Tapi kita perhatikan atau kita ingat kembali bahwa XT tambah XP sama dengan 1. Sehingga kalau XT-nya 0,02, maka fraksi mol air atau XP sama dengan 1 dikurangi 0,02. Selanjutnya contoh yang kedua. Larutan NaOH mempunyai konsentrasi 0,5 molal. Tentukan fraksi mol NaOH dan air. Kita perhatikan penyelesaiannya. Setiap 1000 gram air terdapat 0,5 mol NaOH. Jadi 0,5 molal sama dengan 0,5 mol per kilogram. Dari dalam tiap kilogram air terdapat 0,5 mol NaOH. Atau dalam 1000 gram air terdapat 0,5 mol NaOH. Yang berikut kita perhatikan mol zat terlarut NaOH sama dengan 0,5 mol. Sudah kita dapatkan, ya. Kemudian yang berikut kita mencari mol pelarut. Dalam hal ini air. Massa dibagi MR sama dengan 1000 gram dibagi 18 gram per mol. Hasilnya sama dengan 55,56 mol. Selanjutnya kita mencari fraksi mol zat terlarut NaOH sama dengan NT dibagi NT tambah NP sama dengan 0,5 mol dibagi 0,5 mol tambah 55,56 mol sama dengan 0,009. Kemudian ingat XT tambah XP sama dengan 1. Sehingga XP atau fraksi mol air sama dengan 1 dikurangi 0,009. Hasilnya sama dengan 0,991. Jadi ingat, fraksi mol NaOH sama dengan 0,009, sedangkan fraksi mol air adalah 0,991.
Jadi demikian beberapa satuan konsentrasi yang akan kita gunakan dalam mempelajari sifat koligatif. Dan pada video selanjutnya akan kita pelajari tentang sifat-sifat koligatif larutan non-elektrolit. Dengan demikian, selesai sudah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang dibagikan pada kesempatan kali ini dapat berguna bagi kalian dalam proses pembelajaran jarak jauh yang sampai dengan saat ini masih tetap kita lakukan. Dan ingat, tetap jaga kesehatan, tetap mentaati protokoler kesehatan, karena dengan mentaati protokoler kesehatan, kita juga telah membantu pemerintah dalam mencegah makin banyak penyebaran virus corona. Ingat, tetap belajar, tetap semangat, salam sehat, salam cerdas.